Salam, selamat pagi. Kali ini Bunda akan membahas satu materi yang selalu ditunggu-tunggu oleh mahasiswa setiap kali mengambil mata kuliah agama dan etika, yaitu materi pergaulan pranikah. Pergaulan pranikah pasti pacaran. Ya, itu pasti sesuatu yang sudah sangat familiar bagi Anda. Dan sebelum memposting video ini, Bunda sudah meminta kalian untuk membuat pertanyaan-pertanyaan seputar berpacaran. Nah, jadi ada yang bertanya seperti ini. Pacaran itu penting nggak sih, Bun? Nah, gitu. Pacaran beda agama itu dosa nggak sih, Bun? Katanya. Nah, lalu ada lagi yang mengatakan, Bun, pacaran kan harus diarahkan kepada pernikahan. Pastinya itu lebih diarahkan kepada orang yang sudah dewasa. Bagaimana dengan anak-anak yang pacaran tapi pada usia yang muda seperti belasan tahun yang bisa dikatakan belum memiliki sifat dewasa terus. Ada lagi yang mengatakan, bertanya, Bunda, pacaran kan proses pengenalan satu sama lain sebelum menuju pernikahan. Tetapi bagaimana kalau seseorang tidak pacaran tapi langsung menikah? Pelenteng, seperti misalkan karena dijodohkan seperti itu. Nah, ada juga yang bertanya nih, Bunda, apakah wajar pacaran di umur belasan tahun dan belum memiliki keinginan untuk menikah? Cuma jadi support system aja deh, Bun. Boleh nggak sih? Katanya begitu. Wah, ramai ini pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya. Sebentar, Bunda lihat dulu. Eh, di grupnya lagi. Ya, ada yang mengatakan seperti ini, ya. Bagaimana kalau seandainya kita memilih hidup melajang seumur hidup? Apakah itu salah dan menjadi sebuah dosa atau tidak masalahkah jika kita tidak menikah? Keren ya. Ada juga yang bertanya, ya, Bunda, kemarin saya dengar dari video Bunda ada menganggap kencan sebagai pilihan dan bukan kebutuhan dan berarti sudah siap. Nah, maksudnya dari sini bagaimana ya, Bun? Kemudian pilihan seperti apa yang bisa dikatakan siap dalam kencan ini, Bun? Oke, ya itu antara lain pertanyaannya. Masih banyak lagi yang lain, tapi Bunda akan jelaskan dulu materi yang sudah kalian tunggu-tunggu ini. Dan sebelum kita ketemu di kelas, Bunda katakan sok atau enggak, siapa yang sudah punya pacar boleh bawa pacarnya bergabung di kelas untuk kita sama-sama belajar materi ini. Dan atau ada yang sudah punya gebetan gitu, ajak juga gitu. Jadi bebas, terbuka untuk umum materi pergaulan pranikah ini. Oke, kita akan mulai dulu secara sederhana menjawab semua pertanyaan kalian yang soal boleh atau tidak, dosa apa enggak, boleh atau tidak, ya dosa apa enggak gitu. Nah, sebelum ini kan kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip etika. Nah, jadi pergaulan pranikah ini kan masuk di dalam materi etika. Nah, waktu itu kita sudah membahas 1 Korintus 10, 23 ke 24. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun, ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Artinya apa? Ketika Anda bertanya, boleh nggak pacaran dengan tidak seiman? Boleh nggak orang Kristen pacaran? Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak cuman? Boleh nggak pelukan? Ini bukan soal boleh atau tidak ketika kita belajar etika, anakku. Bukan soal boleh atau tidak. Misalkan nih, boleh nggak pelukan dalam pacaran? Ya boleh aja, wong itu enak ya, kenapa enggak gitu loh. Cuman boleh, orang itu enak, kenapa enggak gitu. Tapi ketika sudah belajar prinsip-prinsip etika, kita dibawa kepada level enggak soal boleh atau tidak lagi, anakku. Tapi soal pertama, ada nggak gunanya Anda pelukan? Ada, hangat, apalagi kalau lagi dingin. Dan rasa itu jadi gimana gitu ya. Oke, berarti lakukanlah dengan damai, lanjutkan ya gitu ya. Tapi mendukung nggak pada spiritual Anda? Artinya begini, setelah Anda pelukan, Anda bisa mengalami Tuhan lebih dalam. Saat itu Anda lebih khusyuk, Anda lebih rajin baca Alkitab, Anda lebih rajin praise worship. Hmm? Hmm? Kalau Anda berani mengatakan, yes Bunda, setelah aku pelukan, setelah aku ciuman, pokoknya setelah ramah, rajin menjamah, hubunganku ke Tuhan semakin dekat. Aku semakin bisa merasakan betapa dahsyatnya cinta yang Tuhan berikan. Kalau memang seperti itu, lanjutkanlah dengan damai. Tapi kenyataannya, dan sejujurnya, bagi Anda yang sudah melakukannya, ya, kalau nurani Anda masih hidup, biasanya akan ada rasa bersalah.
Ya, setelah kita pelukan, ciuman atau apapun, ada rasa bersalah yang tersisa. Karena kenapa? Karena kita tahu itu tidak seharusnya kita lakukan sekarang dengan orang yang belum tentu menjadi teman hidup kita, pasangan kita. Pasti ada rasa bersalah kalau nurani Anda masih hidup. Tapi kalau nurani Anda sudah mati, ya begitulah. Mungkin tidak akan lagi rasa bersalah. Jadi, nah, aku bukan soal boleh atau tidak, tapi apakah berguna, apakah membangun bagi spiritual Anda. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ya, kita harus jujur mengatakan, Alkitab kita tidak pernah membahas tentang pacaran. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Tapi Alkitab kita banyak membahas tentang pernikahan, gitu loh. Bagaimana pernikahan Kristen. Nah, artinya dengan belajar konsep pernikahan yang benar menurut Alkitab, kita mendapatkan tuntunan, mendapatkan gambaran seperti apa seharusnya pergaulan sebelum nikah, seperti apa seharusnya pacarannya supaya sehat, seperti apa proses saling mengenal sebelum menikah. Dan meskipun Alkitab tidak bicara soal pacaran, bukan berarti Alkitab, kekristenan atau Tuhan sendiri anti dengan pacaran. Enggak, sama sekali enggak. Nah, ketika Alkitab banyak bicara tentang pernikahan, itu benar-benar sesuatu yang dahsyat yang mendidik kita. Kalau konsep pernikahan di kekristenan itu adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa kita buat main-main, yang membutuhkan satu pilihan, satu keputusan yang lahir dari hati yang bijak, ya, dari hati yang mendewasa, dari cinta yang mendewasa. Jadi nggak asal-asal memutuskan untuk menikah gitu ya, seperti misalkan karena sudah terdesak usia, didesak keluarga, lingkungan dan segala macam, pleng menikah, padahal dia sendiri tidak siap dan tidak tahu persis apa sih kehendak Tuhan untuk dia. Nah, di materi pergaulan pranikah ini, anakku, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, definisi hubungan pranikah apa sih? Lalu tujuannya apa? Kapan seseorang boleh memasuki hubungan pranikah? Lalu bagaimana peranan seks dalam hubungan pranikah? Lalu 3 persiapan sebelum memasuki hubungan pranikah dan prinsip membangun hubungan pranikah yang benar. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, pacaran itu apa sih? Hubungan pranikah itu apa sih? Secara sederhana, aku, pacaran atau hubungan pranikah itu adalah hubungan yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan 2 laki-laki, bukan 2 perempuan, tapi seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana keduanya itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi laki-lakinya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, perempuannya juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi mereka yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu kemudian jatuh cinta, memiliki relasi di dalam Tuhan. Nah, ini selalu Bunda katakan segitiga. Jadi Tuhan di atas, lalu karena keterikatan seorang laki-laki dengan Tuhan lah, kemudian dia memiliki keterikatan dengan seorang perempuan yang juga punya keterikatan dengan Tuhan. Maka karena hal itu, kalau kita bertanya, ya, apa sih tujuan berpacaran itu? Secara sederhana, tujuan berpacaran itu ya menikah. Maka menjadi sesuatu yang lucu sebenarnya. Sebelum Anda sama sekali siap, atau jangankan siap, mikir aja lu belum tentang pernikahan, tapi lu sudah pacaran. Nah, itu yang banyak apa ya? Banyak akhirnya terjadi distorsi di kognitif, banyak membuat kita salah melangkah gitu, karena kita belum siap sejujurnya, tapi kita sudah berpacaran dan bahkan sudah menikmati banyak hal dan melakukan banyak hal di dalam proses pernikahan tersebut. Nah, baik sekali kalau pacaran itu diarahkan untuk pernikahan. Soal jadi atau tidak mah itu urusan Tuhan, tapi yang pasti arahkan dulu ke pernikahan, bukan hanya sekedar support system gitu loh, bukan hanya sekedar begitu, motivasi untuk belajar, motivasi untuk bekerja, bukan cuma soal seperti itu, bukan, tapi bagaimana Anda mengarahkan komitmen Anda dengan seseorang kepada pernikahan, dan itulah nanti yang akan membuat Anda termotivasi untuk belajar dengan benar, bekerja dengan benar. Oke? Nah, karena rencana Tuhan atas pernikahan itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat-sangat indah. Kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 18, di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya itu yang sepadan. Menjadikan penolong baginya yang sepadan. Perhatikan kata sepadan. Jadi ketika Tuhan merencanakan pernikahan, dia
mau pernikahan itu antara dua orang yang sepadan, maka karena itu adalah rencana dan rancangan Tuhan tentang pernikahan, maka bagaimana Anda di proses pergaulan pranikah ini berusaha menemukan yang sepadan dengan Anda, ya, yang sepadan dengan Anda. Nah, Anda mungkin bertanya, kenapa harus sepadan, Bunda? Itu tadi balik, karena tujuan tertinggi hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di dalam pernikahan itu adalah bagaimana lewat pernikahan itu apa yang Tuhan rencanakan itu terwujud. Nah, salah satunya adalah apa? Kejadian pasal 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi Tuhan mau tujuan atau rencana manusia beranak cucu ini terwujud lewat pernikahan. Jadi menikah dulu baru beranak. Jangan beranak dulu baru menikah. Nggak begitu ceritanya ya. Nah itu dia. Mari kita kembali lagi ke soal sepadan yang tadi. Sepadan yang kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi Anda tadi yang bertanya, boleh nggak pacaran dengan yang tak seiman? Ini bukan soal boleh atau tidak yang pertama, bukan soal dosa atau tidak. Tapi Anda enggak, Anda itu enggak sepadan gitu loh. Pondasinya enggak sama ya. Gimana kalau dua pondasi yang berbeda, satu pasir, satu batu, lalu didirikan rumah di atas dua pondasi yang berbeda, rumahnya toh ya. Kumaha rumahnya. Nah, pacaran pun seperti itu. Pernikahan pun begitu. Sudah jelas-jelas Anda pondasinya berbeda. Terus Anda mau bangun rumah tangga di situ. Ya Tuhan membangun rumah tangga, Anda minta Tuhan bangun rumah tangga di situ. Piye carana gitu loh. Nah, ya. Jadi bukan soal boleh atau tidak, bukan soal dosa atau tidak, tapi balik lagi. Ada gunanya, jawaban yang paling sering dikatakan orang-orang muda seperti Anda itu adalah, ada Bunda, aku ingin menginjili. Modal kau udah cukup nggak guys? Iman kau udah bagaimana kondisinya guys? Ya kalau iman kau aja masih keteng, yang nggak jelas, on off-nya nggak jelas, ya nggak jelas lah begitu ya. Kalau Tuhan katakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, gunung pun kau bisa pindahkan. Ini sekian persen dari biji sawi aja sudah belum ada gitu loh. Pembacaan Alkitab kau aja sembraut, nyaris ndak teratur. Ya kalau ketemu ibadah disuruh pendeta baca firman balu, kalau itu ndak ada gitu loh. Ya kan? Saat teduhmu aja polong-polong. Lah terus piye lu mau menginjili orang? Piye? Lah ibaratnya garam. Garam kau itu aja rasanya itu aja udah enggak lagi asin seperti seharusnya. Udah hambar. Terus kemana kau menggarami orang lain? Yang ada lu yang tergarami. Nah, jangan bermain api guys. Jadi ada gunanya nggak membangun nggak pada spiritualmu ya. Nah, ketika kita bicara soal sepadan, penting Anda pahami sepadan ini adalah soal 4 visi yang harus betul-betul Anda percakapkan dengan orang yang dengannya Anda ingin menikah. Jadi ketika Anda jatuh cinta dengan seseorang, terus Anda mengajak dia berpacaran, ya, atau Anda diajak berpacaran lalu Anda katakan iya. Nah, di proses berpacaran Anda ini, pergaulan pranikah Anda ini, percakapkanlah 4 hal ini, 4 visi ini. Apa itu? Yang pertama adalah visi pribadi. Apa visi pribadi Anda? Anda tahu visi kan, sesuatu yang Anda ingin raih dalam hidup ini. Orang kalau nggak punya visi itu guys, itu liar hidupnya itu. Jadi kalau ditanya, lu kenapa hidup? Yang penting hidup saja lah bernafas. Aku pun bernafasnya begitu ya. Jadi penting sekali Anda punya tujuan dalam hidup Anda. Visi gue adalah businessman. Visi gue adalah gue mau jadi menteri. Kudu jelas. Visinya itu apa? Kudu ada. Nah jadi itu percakapkan. Ya, percakapkan visi pribadi. Yang kedua, visi pekerjaan. Anda kuliah, dia kuliah, setelah kuliah Anda kelak ingin bekerja. Nah, apa visi pekerjaan Anda? Anda ingin pekerjaan itu membawa Anda sampai kemana? Biasa-biasa aja lah, nanti kalau ada yang ngelamar ya gue berhenti jadi berumah tangga mah gak masalah. It's okay. Tapi kalau Anda mengatakan, gue ndak mau, gue capek sekolah, terus orang tua gue habis biaya banyak untuk sekolah, terus menikah disuruh berhenti bekerja, gue gak mau. Nah, itu perlu dipercakapkan. Jangan sampai nanti setelah Anda menikah, lalu punya anak, berbenturan lah ya, siapa yang akan mengurus anak segala macam. Kan itu satu persoalan orang-orang pasangan-pasangan muda saat ini ya, Pak Sutri ya, karena sambil bekerja mengurus anak ini jadi kebentuk. Udah berhentilah kau bekerja, kata suaminya. Aku berhenti bekerja, S2 berhenti bekerja, jadi ribut. Nah, visi pekerjaan ini perlu dipercakapkan. Lalu yang ketiga, apa? Visi pernikahan. Untuk apa Anda menikah? Meneruskan garis keturunan. Nah, itu perlu dipercakapkan.
Kalau ternyata visi pernikahan Anda itu hanya untuk meneruskan garis keturunan, ternyata ditemukan Anda atau pasangan Anda itu ya tidak bisa melahirkan, tidak bisa memiliki anak karena satu dan lain hal secara medis, Anda didiagnosa tidak akan punya keturunan, lalu bercerailah Anda. Begitu. Karena visi Anda untuk menikah hanya untuk meneruskan garis keturunan. Seperti itu. Itu perlu diperbincangkan. Ya. Lalu yang keempat, visi keluarga. Visi keluarga itu apa, Bunda? Nah, you punya orang tua, pasangan lu punya orang tua. Nah, setelah menikah apa yang akan kalian lakukan kepada orang tua Anda? Ingat hukum Taurat kelima, hormatilah ya. Jadi, apa yang akan kalian lakukan? Misalkan kita akan tetap mendukung gaji kita setiap bulan, kita akan berikan secara jumlah-jumlah yang sama-sama kepada orang tuamu dan juga orang tuaku, karena itu sudah menjadi orang tua kita masing-masing. Is okay gitu kan. Lalu bagaimana kalau misalkan posisinya adalah sudah janda atau duda orang tua atau calon mertua Anda? Itu bagaimana? Kalau suatu saat diminta tinggal bersama dengan Anda siap enggak? Nah, ini satu lagi nih, persoalan dalam pernikahan zaman now nih ya, ketika harus hidup berbarengan atau bersama-sama dengan orang tua atau mertua karena sudah duda atau janda atau karena dalam kondisi sakit. Penting Anda membicarakan 4 visi ini supaya betul-betul Anda bisa menemukan lu sepadan gak dengan dia. Seiman, iya seiman, tapi cocok nggak dengan 4 visi yang tadi? Kalau enggak, lah berpikir kembali, jangan paksakan melangkah, nanti berbenturan di depan ya kan, pelentang. Nah seperti itu. Nah ya, konsep sepadan ini, ya, pasangan yang seimbang ini anakku, sesuatu yang sangat penting karena Alkitab sudah memberikan contoh dan di dunia nyata pun ada banyak contoh tentang pentingnya kesepadanan dan seimbang ini. Nah, contoh di Alkitab adalah Salomo. Siapa yang tak kenal Salomo? Ya, dia adalah pribadi yang luar biasa yang diklaim oleh Alkitab tidak ada manusia seperti dia hikmatnya sebelum dia maupun setelah dia. Tapi apa yang kemudian membuat Salomo jatuh sehingga kerajaan Israel Raya yang dipimpinnya itu menjadi pecah? Apa? Ini. Ketika dia izinkan hatinya jatuh cinta dan akhirnya terikat dengan perempuan-perempuan yang tak sepadan dengan dia, yang tak seimbang dengan dia, yang pondasinya nggak sama, yang tidak mengenal dan tidak mempercayai Tuhan yang dia kenal dan Tuhan yang dia percayai. Akibatnya apa? Cintanya kepada perempuan itu, relasinya ke perempuan itu membuat Salomo akhirnya gampang dicondongkan hatinya, pelenteng, mulailah kompromi. Kau cinta padaku, Bang, cinta kali. Kalau begitu izinkanlah aku, Bang, melakukan apa yang ku yakini, Bang. Apa yang kau yakini? Aku menyembah sudahlah, silahkanlah. Mulailah dia kompromi. Dan dalam lama-lama bukan cuma kompromi, tapi ikut-ikutan menyembah sembahan dari perempuan-perempuan yang dicintai, istri maupun para gundik-gundiknya. Maka penting sekali bagi Anda untuk bertanya. Ketika Anda jatuh cinta dengan seseorang, kemudian Anda berpacaran, ya penting sekali Anda bertanya, apakah hubungan yang Anda jalin itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah orang yang Anda cintai itu, orang yang berkata mencintai Anda itu, membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau ternyata setelah Anda jatuh cinta dengan dia, kemudian Anda berpacaran dengan dia, tapi hubungan Anda dengan Tuhan menjadi sembraut, Ting-nong, ding-nong, ding-nong, ding-nong. Itu lampu kuning, guys. Lampu kuning itu, guys, untuk Anda berpikir kembali melanjutkan langkah Anda bersama dengan dia. Oke? Lalu pertanyaan yang berikut, lalu kapan dong saya boleh pacaran? Bagaimana dengan anak-anak remaja, bahkan SD zaman sekarang udah cinta-cintaan, SMP udah pacaran, wow, udah menggalau lah segala macam statusnya. Padahal dia berpikir tentang pernikahan pun tidak. Lalu kapan saya boleh pacaran? Nah, Alkitab tidak bicara soal waktu, kapan waktu yang tepat untuk Anda berpacaran. Tetapi karena berpacaran itu diarahkan untuk pernikahan, maka penting dong yang disebut dengan kedewasaan. Anda penting untuk mendewasa dulu. Nah, pertama itu Anda mendewasa di mana dicinta yang Anda miliki. Jadi cinta Anda itu tidak emosional, tidak
apa ya, asmara yang cuma mengatakan gue cinta, gue rindu, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Nggak cuma soal seperti itu, tapi Anda mendewasa dalam pengertian seperti ini. Anda dengan cinta yang Anda miliki itu memilikat dengan jelas setiap perbedaan yang ada, ya, setiap perbedaan yang ada, setiap kelemahan dan kelebihan yang ada. Jadi tidak hanya melihat kelebihannya lalu memujanya, oh aku sama dengan dia, wah dari ujung rambut ke ujung kaki aku sama dengan dia. Kenyataannya kita dua pribadi yang berbeda. Guys, nggak ada kita yang benar-benar sama meskipun itu juga adalah saudara kembar. Jadi cinta Anda itu perlu mendewasa. Nah kalau cinta di dunia ini kan dipahaminya apa anakku? Jika dia sayang aku, ku sayang dia. Jika dia mengerti aku, ku mengerti dia. Jika dia mendukung aku, ku dukung dia. Itu cinta dunia jika. Tapi cinta yang mendewasa, cinta dalam konsep kekristenan Alkitabiah itu apa? Bahkan jika dia tak memahami aku, bahkan jika dia tak mendukung aku, bahkan itu cinta yang mendewasa. Nah, cinta yang mendewasa itu apa lagi? Cinta yang mendewasa itu mengerti kalau ketika dia jatuh cinta dengan seseorang, cintanya itu harus membuat orang itu bertumbuh, mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik, bukan jadi hidupnya sembraut bahkan hancur. Jadi cinta yang mendewasa itu menjaga, merawat, bukan merusak, guys. Apalagi merampas apa yang seharusnya bukan menjadi bagiannya, ya. Paham itu. Nah, kita akan bandingkan dulu kedewasaan ini dengan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi bunda-bunda sudah mengatakan seperti ini secara sederhana. Kapan saya tepat untuk berpacaran? Waktu yang tepat untuk berpacaran. Begini saja. Lo beresin kamar lo aja belum punya tanggung jawab gitu loh, ndak komitmen, terus lo mau pacaran. Lo ya, maaf ya, bunda selalu bilang begini, membereskan pakaian dalam lo aja ya belum bisa, masih dicuci oleh pembantu, lo bisa mau pacaran. Itu bagian yang sangat pribadi, guys, bagian yang sangat pribadi. Terus lo mau pacaran, lo aja masih sangat egois, maunya menang sendiri, terus lu mau pacaran, lu pikir lu jatuh cinta dengan orang lain jatuh cinta ke lu, terus berkomitmen dengan lu untuk hidupnya lu buat menderita gitu. Tadinya sebelum ada lu dia happy, setelah ada lu dia menderita, nangis we, menggalau we, terus piye? Gitu dia. Jadi sederhana saja, bagian terkecil saja dari hidup Anda, kamar Anda, mau lebih kecil lagi, kasur Anda, selimut Anda, belum bisa Anda punya komitmen untuk membereskannya, tapi Anda sudah punya berpikiran untuk pacaran dengan orang lain. Mikir, guys, sesederhana itu. Piring kau aja belum bisa kau cuci selepas makan, masih mama kau yang ngurus, pembantu kau yang ngurus, terus kau mau pacaran. Sesederhana itulah. Ya, jadi mendewasa itu bagaimana Anda belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Perkataan Anda bisa Anda bertanggung jawabkan, tingkah laku Anda bisa, kesucian Anda bisa, kasih Anda bisa, kesetiaan Anda bisa. Jadi artinya begini nih. Kalau Anda belum bisa menerima diri lu sendiri dengan plus minusnya lo, belum selesai dengan diri lu sendiri, Anda mau pacaran, Anda masih terus ingin diperhatikan, caper, cari perhatian, terus Anda akan pacaran. Yang ada nanti Anda akan memaksa pacar Anda memperhatikan Anda. Jangan buat aku. Begitu terlambat nanti dibalas WA-nya, udah langsung punduh-punduhan Anda. Nah, itu semua bentuk dari ketidakdewasaan. Oke, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi kalau begitu kapan dong saya boleh pacaran? Nah, ya, menurut Bunda, tidak melulu ini soal usia. Jadi kalau secara usia kan 17 tahun berarti sudah dianggap mendewasa. Tapi seperti Bunda katakan tadi, apakah Anda secara emosional sudah mengalami pertumbuhan, secara spiritual Anda mengalami pertumbuhan, secara psikologis Anda mengalami pertumbuhan, kemudian sosial juga Anda mengalami pertumbuhan. Kalau belum ya belum lah. Meskipun usia Anda sekarang 20 tahun atau 19 tahun, kalau ternyata Anda secara emosional belum mengalami pertumbuhan, belum stabil, ya piye mau pacaran. Nah, itu contohnya ya. Jadi bagaimana Anda belajar mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, mendewasa, semakin mendewasa dalam spiritual, dalam emosi, dalam psikologis juga, sosial dan intelektual Anda. Oke? Nah, bagaimana
peranan seks dalam pranikah atau pacaran. Nah, seks itu kan secara sederhananya adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi sudah jelas tadi kita katakan laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, jadi selain itu bagaimana soal seks yang yang biasa ya tanda kutip kita lakukan lah ya dalam berpacaran, apalagi orang-orang zaman now yang udah nggak ada lagi malu-malunya. Kalau di zaman old, zaman bunda dulu mah ya di halayak ramai itu masih segan lah untuk pegangan tangan atau pelukan gitu ya. Nah kalau sekarang ada yang bergeser di budaya kita seperti itu. Nah lagi bahkan zaman now Anda tahu tidak ya di kampus-kampus itu ya di kehidupan orang-orang muda saat ini untuk bisa melakukan seks ding, 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 yang masukkan seks yang ding, 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 itu yang bersenggama atau hubungan suami istri itu tidak perlu lagi punya komitmen pacaran. Anda tinggal duduk aja di kafe apa di mana nongkrong, keldang, ketemu dengan banyak orang, Anda pandang-pandangan terus begitu. Lo mau nggak tidur dengan gue? Butuh seks nggak? Butuh. Yuk, udah tinggal check-in di hotel, selesai nge-seks, mereka bubar. Kembali ke dunia nyata mereka, kehidupan mereka masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa. Itu sudah, zaman now sudah seperti itu. Bahkan ada pemahaman lagi mengatakan kudu uji coba dulu. Cocok nggak secara seks? Mantul nggak gitu? Dicoba dulu guys. Jadi kalau nggak cocok, ya putus begitu. Aduh, piye ya. Tapi begitulah konsepnya sekarang. Jadi bahkan ada yang mengatasnamakan cinta untuk akhirnya melakukan seks. Jadi, Dek, kau cinta nggak ke abang? Iya. Kau percaya ke abang? Percaya bang. Kiss dong. Itu jadi atas nama cinta akhirnya minta peluk, minta cium, sampai akhirnya itu tuh macam temannya semua itu tuh yang menggurita lah dia ramah, rajin menjama ya saudara. Jadi ingat yang Bunda katakan tadi, kalau nurani Anda masih hidup ya, Anda akan setuju dengan Bunda. Ketika kita melakukan hal itu ada rasa bersalah dalam hati kita. Dan camkanlah baik-baik pengalaman Bunda di ruang-ruang konseling, ketemu dengan orang-orang muda ya yang berpacaran yang akhirnya sampai terlibat hubungan seks itu. Tidak pernah sentuhan fisik itu semakin memperdalam cinta. Yang ada nafsunya yang semakin dalam. Tidak pernah sentuhan secara fisik itu atau aktivitas seksual itu memperkokoh cinta. Nggak pernah ceritanya, nggak pernah. Yang adalah rasa bersalah ya, rasa bersalah yang semakin besar. Nah, maka kalau Anda bertanya bagaimana seks di dalam pernikahan, Alkitab itu jelas mengatakan jauhkan dirimu dari percabulan, dari aktivitas-aktivitas yang merusak kekudusan hidup Anda, kekudusan tubuh Anda, dan yang membebani Anda dengan rasa bersalah. Konsepnya sederhana anakku, Anda cinta kepada dia cinta kepada Anda, maka jagalah. Karena tadi Bunda katakan cinta yang mendewasa itu menjaga. Itu kan berarti pacaran itu adalah proses menjaga, proses merawat supaya ketika Anda memiliki tujuan menikah, Anda sampai pada pernikahan, disitulah untuk pertama kalinya dinikmati semuanya. Jadi dengan kata lain, Anda itu belum punya SIM guys. Iya SIM, surat izin memeluk, surat izin mencium, surat izin mengobok-obok. Anda belum punya itu, belum punya. Jadi karena belum punya, sabarlah, ya kan gitu ya, menunggu waktunya. Oke? Nah, ada 3 persiapan yang harus Anda lakukan sebelum Anda masuk dalam hubungan pranikah atau sebelum Anda berpacaran. Yang pertama itu adalah Anda kudu betul sadar, jangan pingsan, jangan koma, sadar dan paham betul apa manfaat pacaran, apa perangkapnya. Ya, apa plus minus dari Anda berpacaran ya. Manfaatnya apa? Support system Bunda, aku lebih semangat, lebih termotivasi, gublak ada teman curhat, teman diskusi. Oke, monggo. Tapi negatifnya apa? Apalagi kalau pacarannya misalkan dekat, satu kota, satu kampus. Kita akan terbiasa bertemu, sering-sering bertemu, apalagi di zaman now. Macam perangko dengan amplop kata zaman dulu. Kalau sekarang ini mah di mana ada si Polta, di situ ada si Tio, berdua, jadi mana-mana berdua, seolah-olah dunia ini miliknya, yang lain cuma ngekos gitu kan, suka kan begitu ya. Jadi postingannya pun sudah melebihi postingan yang sudah suami istri gitu loh. Foto-fotonya melebihi foto-foto prewedding.
Udah posisinya udah seperti itulah begitu. Nah, itu semua perangkap yang ketika Anda semakin sering berduaan, semakin semakin kuat godaannya iblis, guys. Semakin kuat ya, semakin kuat. Jadi apalagi kalau Anda mahasiswa terus Anda ngekos, nanti Anda sampai di Bandung ini ya begitu. Anda ngekos, nggak ada orang tua, nggak ada semang, ya kan? Mula-mula di kosan itu, di depan pintu ada 2 pasang sepatu pacar Anda dan Anda. Pintu masih terbuka. Tidak lama kemudian, sepasang sepatu sudah hilang atau dua-duanya sudah hilang dan pintu tertutup. Kemana mereka pergi lah? Ente di dalam ngapain? Presorsip. Ya Anda tahu lah, istilah kita tahu sama tahu. Sudah begitu. Ya, Anda harus tahu apa manfaat dan apa perangkap dari berpacaran tersebut. Nah, lalu yang kedua, Anda itu mempelajari dan menyusun pedoman tentang perilaku dalam hubungan pranikah. Ya, Anda belajar Alkitab, ya, Anda orang yang seperti Bunda katakan tadi, HPDT, ya, hubungan pribadi Anda dengan Tuhan itu bagus, dan ketika Anda memang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang bagus, Anda akan mendapatkan tuntunan dengan mengetahui konsep pernikahan. Anda akan dituntun ke pacaran itu seperti apa, begitu. Nah, ya, jadi Anda tahu dulu standar firman Tuhan tentang tubuh Anda apa, standar firman Tuhan tentang cinta itu apa, Anda ketahui dulu, ya. Lalu yang ketiga nih, yang ketiga, bagaimana Anda tiba di titik gue siap pacaran, ya. Kapan Anda dikatakan siap? Ketika Anda dengan alasan apapun seperti yang Bunda katakan tadi, atas dasar cinta tidak akan mengkompromikan, tidak akan menurunkan standar Anda, tidak akan memberikan hidup Anda, tubuh Anda hanya untuk membuktikan kalau Anda itu cinta kepada dia. Jadi itu ya tiga persiapan. Nah, selain itu Anda perlu memahami beberapa prinsip sebelum Anda masuki hubungan pranikah. Yang pertama itu adalah prinsip keutuhan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang kapan waktu yang tepat. Ketika Anda sudah tiba di titik aku happy, aku bahagia gitu. Jadi kalau Anda belum berbahagia, belum mampu menerima diri Anda sendiri, ya, kelebihan dan kelemahan Anda belum siap untuk pacaran. Tapi kalau Anda sudah yakin Anda happy dengan diri Anda, dengan keluarga Anda, dengan Tuhan yang Anda imani, nah itu. Jadi artinya bukan karena kehadiran seseorang dalam hidup Anda, bukan ketika Anda mencintai seseorang, jatuh cinta dengan seseorang, lalu seseorang jatuh cinta dengan Anda, maka hidup Anda akan bahagia, enggak. Tapi tanpa ada yang jatuh cinta dengan Anda pun Anda happy. Nah, di konsep seperti inilah, maka pacaran itu akan menjadi sehat. Karena kenapa? Anda tidak akan menuntut pasangan Anda untuk membahagiakan Anda karena Anda sudah bahagia, guys. Bahkan sebaliknya apa yang terjadi? Ketika kita sudah bahagia dengan diri kita, dengan Tuhan kita, dengan hidup kita, kita jatuh cinta dengan seseorang, kita hanya akan memikirkan bagaimana caranya membuat dia bahagia. Ya, karena kenapa? Ibarat gelas lu itu penuh ada isinya. Kalau gelas lu kosong, terus apa yang mau lu kasih ke orang lain? Nah gitu. Jadi Anda bahagia dulu dengan diri lu sendiri, ya, dengan keluarga lu, dengan pekerjaan lu kalau sudah bekerja, dengan kuliah lu, dengan Tuhan lu, baru Anda siap untuk pacaran. Kalau kau belum bahagia, asik satu kau itu menggalau saja, nggak usah lu ke pacaran. Ya, selesaikan dulu ya problem-problem yang ada dalam diri Anda itu. Oke? Nah, ya. Dengan kata lain, Anda itu baru siap berkencan, berpacaran kalau Anda tidak lagi memerlukannya. Maksudnya apa? Jadi bukan karena aku perlu kencan, aku butuh seseorang yang bisa menenangkan hatiku, aku butuh seseorang yang menopangku, bukan karena itu, bukan. Tapi ketika Anda bilang ke diri sendiri, gue bisa survive dengan diri gue bisa memotivasi diri gue. Kencan bagi gue itu bukan sebuah hal yang harus atau urgent, bukan, tapi pilihan, bukan kebutuhan, ya. Gue bisa pilih, gue pacaran atau tidak gitu. Karena itu bukan kebutuhan gue. Kebutuhan gue adalah Tuhan. Kebutuhan gue adalah cinta dari Tuhan, bukan dukungan seseorang yang kapanpun itu bisa berubah. Jadi pacaran itu, guys, pilihan, bukan kebutuhan. Oke? Yes. Nah, yang kedua, prinsip dukungan. Nah, pacaran yang sehat itu adalah ketika kita
berada di sebuah komunitas yang sehat, tidak menutup mata, tidak menutup telinga pada pendapat dan pandangan orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi artinya begini nih, lu jatuh cinta dengan seseorang terus lu pacaran terus lu tutup telinga, mata pada semua. Jika ada temanmu, sahabatmu, sahabat kentalmu, bersahabat bak kepompong kau dengan dia terus kasih pendapat. Ya Paul tak, menurut aku macam-macam tak cocok lah kau dengan dia. Aku rasa dan kau jadi berubah lah. Jadi kau belajarmu jadi semraut, pelayananmu jadi semraut setelah kau pacaran. Hidup gue, urusan gue, nggak usah lo urus. Nah, begitu tuh. Lu itu butuh dukungan karena bisa jadi Tuhan itu menyatakan kehendaknya lewat orang lain, guys. Ya, apakah itu atau bukan, dia bisa katakan lewat orang lain. Nah, jadi dan kita akan lebih diawasi, lebih waspada ketika kita pacaran tanpa menjauh atau tanpa keluar dari komunitas, tapi kita pacaran di komunitas. Apalagi paling enak kalau kita menemukan seseorang itu di komunitas yang sehat. Kita temanan dulu, terus sahabatan dulu, kemudian pacaran. Nah, itu paling enak. Ini enggak. Lu ada di komunitas yang sehat, lu ada punya pelayanan, terus lu jatuh cinta dengan seseorang yang tak punya komunitas yang sehat, yang tak punya pelayanan. Nanti kau akan diberhadapkan dengan pertanyaan, kau pilih aku atau pelayanan kau? Itu kan udah jadi repot jadinya ya. Jadi kita butuh dukungan dan bantuan orang-orang di sekitar kita, guys, ya. Lalu prinsip yang berikutnya apa? Prinsip yang terakhir, persiapan. Jadi gini nih. Kalau Bunda tanya lah, guys, kau pengen dapat yang terbaik nggak? Pastilah. Makanya Bunda suruh Anda membuat mengerjakan satu tugas proposal tentang teman hidup. Karena Bunda mau Anda sejak sekarang mulai berdoa tentang proposal, tentang teman hidup. Tentang seseorang yang Anda impikan, kelak akan menjadi istri atau suami Anda. Jadi Anda mulai berdoa, Anda belajar melibatkan Tuhan. Nah, kalau Anda ingin yang terbaik, maka buat dirimu atau beri dirimu di proses Tuhan menjadi yang terbaik ya. Karena kan lucu lah, kau pengen yang terbaik tapi kau aja tak mau yang terbaik. Kau tak belajar mencuci pakaian dalam kau tak belajar membereskan kamar kau tak belajar membereskan kasur kau, melipat selimut kau ya. Tapi kau berharap istriku nanti harus bersih, harus rapi. Jadi maksud lo apa? Lo mau cari istri, mau cari pembantu, guys. Nah, itu hal yang harus Anda pertimbangkan dan persiapkan ya. Jadi kalau Anda ingin yang terbaik, Anda harus juga menjadi yang terbaik. Nah, lalu yang berikutnya apa? Kesepakatan. Nah, lu cinta, dia cinta, lalu kalian sepakati. Oke, kita pacaran. Ini akan kemana? Dibawa kemana hubungannya? Jujur aku sih belum tahu kapan aku akan menikah. Tapi aku berencana aku menikah di usia sekian-sekian. Lu mau nggak bersama dengan gue untuk berjalan ke arah itu? Lu kapan rencananya akan menikah, di usia keberapa? Kira-kira lah dulu gitu, udah punya gambaran belum? Jangan pula lah kan kita pacaran tapi kok aja tak pengen menikah, ya kan udah nggak jelas lah, itu menghabiskan waktu namanya, menghabiskan pacaran itu butuh modal, guys. Nah, jadi penting ada kesepakatan. Oke, kita pacaran, ini akan dibawa kemana hubungan kita dan bagaimana kita berdua, karena tadi kan seiman ya, bagaimana kita berdua menyepakati tentang hal-hal yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan, hal-hal yang mendukung pertumbuhan kita secara spiritual, emosi, dan hal-hal yang akan merusak ya diri kita dan relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Nah ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi Bunda katakan seperti ini. Anda merindukan teman hidup, Anda ingin menemukan seseorang yang memang Tuhan tetapkan untuk Anda, maka yang pertama Anda lakukan itu adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah di rel yang sudah Tuhan tetapkan, ya. Di waktunya Tuhan nanti, cepat atau lambat, Tuhan akan membawa seseorang yang juga dalam perjalanan yang bersama dengan Anda. Keren ya. Jadi artinya hanya di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan lah Anda akan menemukan seseorang yang akan juga ya bersama dengan Anda untuk mewujudkan tujuan dan rencana Tuhan, mempertemukan Anda dan menyatukan Anda kelak di dalam sebuah lembaga pernikahan. Tetaplah berjalan di dalam Tuhan, teman-teman. Oke, itu penjelasan materinya, dan dari yang Bunda jelaskan sepertinya beberapa pertanyaan yang sudah kalian posting di grup itu sudah Bunda jawab. Ya ada satu lagi nih, bagaimana kalau memilih hidup melajang? Itu keren itu. Keren kali itu ya. Bunda akan baca. Ngejomblo itu melajang itu dosa apa enggak? Ayo apa enggak? Nah, ini yang
Harus Bunda katakan dengan sangat tegas, terlalu banyak orang zaman now yang berpikir kalau orang melajang atau tidak menikah itu adalah sebuah dosa. Aib, aib. Makanya, kapan? Kapan? Mama papa udah tua ini udah sakit-sakitan pengen. Jadi emang kalau udah sakit-sakitan, emang kalau udah tua itu bisa mempercepat waktunya Tuhan atau mengubah kehendak Tuhan bagi Anda kan enggak juga gitu loh. Jadi please. Nah, ada satu ayat firman Tuhan dikatakan begini. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ngejomblo, melajang itu, memutuskan tidak menikah itu bukanlah sebuah dosa. Yang penting motivasi Anda melakukannya apa. Kalau Anda melakukannya karena kepahitan, Anda pahit dengan seseorang lah. Itu jelas harus dibereskan gitu loh. Jadi artinya kalau Anda ingin melajang atau tidak menikah, Anda harus betul-betul memiliki keyakinan itulah kehendak Tuhan atas diri Anda, dan karena Anda ingin memakai kehidupan Anda untuk kemuliaan Tuhan, bukan harus jadi pelayan dalam pengertian profesi, bukan. Tapi ketika Anda seorang misalkan bisnismen, tapi Anda putuskan untuk melajang bukan karena Anda malas terikat dengan seseorang, tapi Anda menikmati seks bebas, enggak juga seperti itu. Tapi bagaimana Anda memakai kehidupan Anda itu untuk lebih full timer melayani Tuhan dengan apa yang Anda miliki lewat bisnis Anda, lewat berkat-berkat yang Anda miliki. Jadi ngejomblo itu enggak dosa, guys. Ya, oke. Ya, apalagi pertanyaannya sebentar Bunda cek bisi Anda Bunda yang terlewat. Oke. Ya, jadi itu saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan karena banyak ini pertanyaan-pertanyaannya di kelas. Tapi semoga apa yang Bunda jelaskan ini bisa menjadi satu motivasi bagi Anda untuk seperti Bunda katakan. Kita belajar dulu anakku dengan benar. Baru kau mulailah berdoa untuk teman hidupmu dan memasuki pacaran ketika kau betul-betul memang sudah di titik. Oke. Sip 8. Nah, seperti itu. Oke. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita semangat dan ukuy.